Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pasya dengan nomor NIM 23105050107, program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya akan membahas dan mempresentasikan tugas saya, yaitu relasi antara hadis dan sains, yaitu hadis-hadis kimia, yang berjudul Air Zam-Zam dalam perspektif hadis dan perspektif sains. Sebelumnya, bagi orang yang tidak tahu apa itu air Zam-Zam, air Zam-Zam ialah air suci yang diyakini bagi seluruh umat muslim sebagai air yang memiliki banyak sekali khasiat dari segi fisik maupun segi spiritual. Salah satunya sebagai obat penawar penyakit seperti demam. Oke, dalam pembahasan ini ada dua hal aspek yang perlu kita kaji dalam tema tersebut, yaitu dalam perspektif hadisnya dan dalam perspektif sainsnya. Yang pertama dalam perspektif hadis. Di sini saya mendapat dua hadis yang membahas tentang khasiat air Zam-Zam. Yang pertama ialah hadis Ibnu Majah nomor 3053 yang berbunyi bahwa Abu Az-Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan niat atau tujuan oleh siapa yang minumnya atau peminumnya. Yang kedua, hadis Imam Ahmad nomor 2517 yang berbunyi telah mengabarkan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku melindungi Ibnu Abbas dari orang-orang. Lalu aku bertahan selama beberapa hari. Maka ia bertanya, apa yang menahanmu? Aku menjawab, demam. Maka ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demam merupakan hembusan dari api neraka jahanam. Maka diinginkanlah dengan air Zam-Zam. Dari hadis Imam Ahmad dapat kita simpulkan dan kita jelaskan bahwa demam itu bisa dihilangkan dengan cara minum air Zam-Zam. Salah satu manfaat dalam hadis mengatakan air Zam-Zam itu bisa menjadi obat penawar, bisa mengenyangkan perut manusia, bisa menjadi obat pereda untuk demam dan bagi segala penyakit bagi orang yang minumnya dengan niat yang benar. Selanjutnya air Zam-Zam dalam perspektif sains. Dalam susunan kimianya, air Zam-Zam itu mengandung berbagai mineral penting yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu ion positif dan ion negatif. Di dalam ion positif yang terkandung dalam air Zam-Zam itu meliputi natrium sekitar 250 mg, kalsium sekitar 200 mg, kalium sekitar 120 mg, dan magnesium sekitar 50 mg. Mineral ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, memperkuat tulang, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Sementara itu, di segi ion negatifnya, dalam air Zam-Zam terdiri dari sulfat sekitar 372 mg, bikarbonat sekitar 366 mg, nitrat sekitar 273 mg, fosfat sekitar 25 mg, dan amonia sekitar 6 mg. Kandungan sulfat dan bikarbonat yang tinggi itu dapat membantu sistem pencernaan dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Sementara fosfat berperan dalam pembentukan energi serta memperkuat tulang dan gigi. Terus keunggulan lain dari air Zam-Zam terletak pada kandungan unsur kimiawinya juga yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan air pada umumnya. Mineral-mineral yang terdapat dalam air Zam-Zam itu diketahui mampu membantu menghilangkan racun dalam tubuh dengan lebih efektif, sehingga mendukung proses penyembuhan berbagai penyakit. Beberapa gangguan kesehatan yang diyakini dapat terbantu dengan konsumsi air Zam-Zam antara lain seperti penyakit kanker, keracunan makanan, luka bakar, nyeri otot, sendi, wasir, gangguan kelenjar, dan gondok. Selain itu, penelitian ilmiah juga mengungkapkan bahwa kandungan fluoride dalam air Zam-Zam lebih tinggi dibandingkan dengan air mineral biasa. Fluoride ini berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mencegah kerusakan enamel. Tidak hanya itu, air Zam-Zam juga mengandung kadar kalsium yang lebih tinggi, sehingga memberikan manfaat tambahan dalam memperkuat tulang serta mendukung pertumbuhan yang lebih optimal.
Baiklah, dari dua pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa air zam-zam itu bukan hanya sekedar air biasa, tetapi memiliki keistimewaan dari dua sisi, yaitu dari pandangan sainsnya dan pandangan hadisnya. Dalam hadis yang tersendiri, air zam-zam disebut sebagai air yang penuh berkah dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Rasulullah SAW juga menyarankan penggunaan air zam-zam untuk meredakan demam, yang menunjukkan adanya manfaat kesehatan dalam perspektif hadis. Saja dari segi sains, penelitian menunjukkan bahwa air zam-zam itu mengandung mineral yang jauh lebih tinggi dibandingkan air biasa, seperti natrium, kalsium, kalium, dan magnesium. Kandungan yang tadi saya sebutkan itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, memperkuat tulang, serta mendukung fungsi otak dan saraf. Selain itu, air zam-zam juga terbukti bebas dari zat beracun dan mikroorganisme yang berbahaya yang menjadikannya aman untuk dikonsumsi. Keistimewaan lain dari air zam-zam ini membuktikan bahwa antara agama dan sains itu bisa saling melengkapi. Islam tidak hanya mengajarkan keyakinan spiritual, tetapi juga memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan untuk membuktikan manfaat yang ada. Oleh karena itu, memahami air zam-zam dari dua perspektif ini dapat memperkuat keimanan sekaligus menambah wawasan ilmiah kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.